Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu Muftiris Temaisa dengan NPMG 1A019014, Dava Khoiri dengan NPMG 1A019027, dan Gita Dwi Putriani dengan NPMG 1A019043. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang algoritma Key-Nearest-Neighbor atau yang sering kita sebut dengan algoritma KNN. Untuk definisi dari algoritma ini adalah algoritma Key-Nearest-Neighbor atau KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk ke dalam supervised learning, di mana hasil query instan yang baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Untuk kelebihan dan kekurangan dari algoritma KNN ini adalah, untuk kelebihan, yang pertama, algoritma KNN kuat dalam mentraining data yang noisy. Yang kedua, algoritma KNN sangat efektif jika jumlah datanya besar. Kemudian, mudah diimplementasikan. Untuk kekurangannya, itu pertama, algoritma KNN perlu menentukan nilai parameter K, kemudian sensitif pada data pencilan, dan kemudian rentan pada variabel yang non-informatif. Untuk tahapan dari algoritma KNN ini adalah, langkah pertama adalah kita akan menentukan parameter K sebagai banyaknya jumlah tetangga terdekat dengan objek baru. Langkah kedua, kita akan menghitung jarak antar objek atau data baru terhadap semua objek atau data yang telah di-training dan kemudian mengurutkannya. Langkah ketiga, kita akan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Kemudian, kita akan menentukan kategori dari tetangga terdekat dengan objek atau data. Langkah kelima atau langkah terakhir, itu gunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi objek atau data baru. Untuk tahapan-tahapan dalam perhitungan menggunakan algoritma KNN adalah, tahap pertama adalah kita akan menyiapkan datasetnya terlebih dahulu, yang mana di sini saya menyiapkan 5 baris dataset, yang kemudian pada baris terakhir itu merupakan dataset yang ingin kita cari klasifikasinya atau yang ingin kita tentukan data ini termasuk ke klasifikasi completed atau non. Tahap selanjutnya kita akan menghitung Euclidean distance atau jarak Euclidean menggunakan rumus D sama dengan X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y kuadrat, kemudian kita tarik akar. Yang mana di sini untuk penggunaan rumusnya yaitu, pertama 1 dikurang 1, kemudian kita kuadratkan, kemudian 3 dikurang 2, kemudian kita kuadratkan, kemudian 4 kurang 4 kita kuadratkan, kemudian 1 kurang 1 kuadrat, 1 kurang 1, kemudian kita kuadratkan, 70 kurang 70 kita kuadratkan, 65 dikurang 60 kita kuadratkan, dan 60 dikurang 70 kemudian kita kuadratkan lagi. Nah, hasil pengurangan yang kita kuadratkan tadi kemudian kita tambahkan, kemudian kita tarik akar, dan didapatkan untuk masing-masing baris itu 5,1, 5,1, 5,2, 5,2 dan 5,83. Ini sudah saya bulatkan ke dua angka belakang koma. Jadi maka didapatlah hasil Euclidean distance-nya sebagai berikut. Untuk tahap ketiga, kita akan menentukan ranking dari data Euclidean yang sudah kita cari sebelumnya, itu ranking 1 sampai 5. Kemudian kita akan menentukan nilai K, yang mana di sini saya menentukan nilainya itu sama dengan 3, sehingga data yang kita ambil sebagai penentuan probabilitas yaitu sebanyak 3 baris. Nah, sebelumnya kan kita udah menentukan nilai K-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita tentukan nilai K sama dengan 3, maka kita ambil 3 kelas pertama, yaitu kelas 1, 2, dan 3, yang mana untuk probabilitas
kelas completed yaitu 2/3, sedangkan kelas non yaitu 1/3. Maka untuk data tes yang telah kita siapkan tadi itu termasuk ke dalam kelas completed. Baiklah, di sini kita akan melakukan studi kasus yaitu dalam penerapan algoritma KNN dengan menggunakan aplikasi Excel, yang mana ada 3 atribut penting yaitu math score, reading score, dan writing score. Di sini kita punya 1000 data dari dataset yang kami download di Kaggle. Kemudian di sini saya mempunyai satu buah data tes yang mana untuk gender itu nilainya 1, untuk race atau ethnicity nilainya 2, kemudian parental level of education itu nilainya 4, lunch nilainya 1, math score nilainya 70, dan reading score nilainya 60, dan writing score nilainya 70. Tahap pertama itu kita akan menghitung Euclidean distance dengan cara pertama untuk kolom gender itu 1 dikurang dengan data tes yaitu 1, kemudian kita kuadratkan. Kemudian untuk kolom kedua yaitu kolom race and atau ethnicity yaitu 3 dikurang 2, kemudian kita kuadratkan. Kemudian untuk kolom ketiga yaitu parental level of education itu 4 dikurang 4, kemudian kita kuadrat. Kemudian untuk kolom keempat yaitu lunch itu 1 dikurang 1, kemudian kita kuadrat. Kemudian untuk kolom kelima yaitu math score yaitu 70 dikurang 70, kemudian kita kuadratkan. Kemudian reading score, kolom reading score yaitu nilainya 60 dikurang 60, kemudian kita kuadratkan lagi. Kemudian nilai terakhir yaitu writing score yaitu nilainya 65 dikurangi 70, kemudian kita kuadratkan lagi. Kemudian hasil kuadrat dari kolom gender, race, ethnicity, parental level of education, lunch, math score, reading score, dan writing score. Kemudian kita tarik akar. Kemudian hasil penarikan akar tersebut adalah nilai Euclidean distance-nya yaitu 5,10. Kemudian tahap ini kita ulangi dari kolom 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kolom ke terakhir yaitu kolom 1000. Yang mana setelah kita menentukan nilai Euclidean distance, kemudian kita urutkan dari nilai terendah. Setelah kita urutkan, kita beri label tambahan yaitu ranking dengan 1 sampai ranking 1000 sesuai dengan jumlah datanya yaitu 1000. Setelah kita menentukan ranking dari nilai Euclidean distance, kemudian kita tentukan nilai minimum K yang kita inginkan untuk menguji data tes ini. Di sini saya beri nilai 10. Karena nilai minimum K kita beri 10, maka kita ambil data 10 teratas, yaitu dari ranking 1 sampai dengan ranking 10. Jadi kalau misalnya kita memberikan nilai minimum K-nya itu 20, itu kita mengambil ranking dari 1 sampai 20. Karena di sini saya mencontohkan mengambil minimum K yaitu 10, maka saya mengambil nilai dengan ranking 1 sampai 10. Setelah saya menentukan nilainya, kemudian saya tentukan probabilitas kelasnya. Untuk kelas completed itu misalnya saya beri label warna kuning. Kemudian untuk kelas non itu saya beri label warna hijau. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa dengan nilai minimum K, yaitu nilai probabilitas dari data tes ini, yaitu untuk kelas completed, yaitu probabilitasnya 3/10. Sedangkan untuk kelas non, yaitu 7/10. Maka dapat kita simpulkan bahwa
klasifikasi untuk data yaitu gender 1, race atau ethnicity 2, parental level of education 4, lunch 1, math score 70, reading score 60, dan writing score 70 itu termasuk ke dalam klasifikasi yaitu non. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa siswa dengan gender 1, race, ethnicity, parental level of education 4, lunch 1, math score 70, reading score 60, dan writing score 70 itu tidak berhasil menyelesaikan tes preparation berdasarkan dataset yang udah ada sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menerapkan algoritma KNN pada bahasa pemrograman Python. Berikut adalah kode program untuk pengimplementasian metode KNN ke dalam dataset yang sudah kita siapkan sebelumnya. Yang pertama, kita baca dulu datasetnya itu dengan nama exam.csv. Kemudian untuk data-datanya itu ada gender, ada race atau ethnicity, ada parental level of education, ada lunch, ada test preparation course, ada math score, reading score, dan writing score. Kemudian di sini kita cek untuk datasetnya, yang mana total datanya itu ada 1000 atau 1000 baris dan kolomnya itu ada 8. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah kolom baru lagi, yang mana kolomnya itu nanti berupa grade dari nilainya, yaitu yang mana jika skornya itu lebih dari 90 maka grade-nya A, 80 grade-nya B, 70 grade-nya C, dan 60 grade-nya D, dan 50 grade-nya E, dan apabila kecil dari 50 maka grade-nya itu F atau fail. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan fungsi untuk menghitung berapa jumlah siswa yang mendapat nilai F untuk masing-masing skor, dan untuk menghitung nilai A siswa yang mendapat nilai A untuk masing-masing skor. Untuk nilai F itu untuk matematik ada 155 siswa, untuk writing ada 151 siswa, untuk reading ada 113 siswa, dan untuk yang nilai A itu untuk matematika ada 55 siswa, writing ada 68 siswa, untuk nilai F matematik ada 155 siswa, writing ada 151 siswa, dan reading 113 siswa. Dan untuk nilai A itu matematik 55 siswa, untuk writing 68 siswa, dan reading 68 siswa. Kemudian di sini kita akan melakukan prediksi dengan menggunakan metode atau algoritma klasifikasi, yaitu Key-Nearest Neighbor atau yang sering kita sebut dengan KNN. Yang pertama, kita akan mengimpor 3 library yang dari sklearn. Yang pertama itu untuk mengecek akurasi skornya, yang kedua itu library untuk mengsplit data train dan data test, dan kemudian metode atau library yang ketiga itu memanggil model KNN-nya itu sendiri. Kemudian kita akan memodifikasi label, yaitu label fail, yang mana jika siswa tersebut mendapatkan nilai fail atau gagal lebih dari 1 maka nilai failnya ini 1, dan kalau siswa tidak mendapatkan nilai F1 pun maka nilai failnya itu sama dengan 0. Kemudian kita melakukan encoding data untuk membagi nilai menjadi beberapa kolom sehingga datanya mudah kita proses nantinya seperti berikut. Kemudian kita mengsplit data train dan data validasi terlebih dahulu, yang mana di sini kita mengsplit data train dan validasinya itu 80 banding 20, artinya untuk data train atau data testnya itu 80%
dan untuk data validation-nya itu 20%. Jadi misalnya kalau ada datanya itu 1000, maka data yang kita gunakan untuk train dan test itu ada 800 dan untuk validation itu sebanyak 200. Kemudian di sini kita melakukan sampling, yang mana untuk variabel data train yang fail itu kita ambil dari data fail yang nilainya sama dengan 1. Dan kalau untuk variabel data train pass itu kita ambil dari data train yang labelnya fail sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan menghitung jumlah datanya, yang mana data train yang nilai fail-nya sama dengan 0 atau pass itu sebanyak 637 baris. Kemudian untuk fail-nya sama dengan 1 itu jumlahnya 800 baris, dan untuk keseluruhan datanya itu ada 147 baris, dan untuk kolomnya itu sebanyak 18 kolom. Nah, kemudian dari 80% data train atau tes yang kita sudah bagi tadi, kemudian kita bagi lagi 0,3%-nya gitu. Jadi kalau misalnya tadi data train atau tesnya ada 1000, maka jika nilai tesnya sama dengan 0,3, berarti kita mengambil 30% dari data tersebut, sehingga untuk data trainnya itu 700, untuk data tesnya ada 300 kalau total datanya itu ada 1000. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan model dengan parameter atau nilai minimum K-nya itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 25. Kemudian kita latih, kemudian kita cek untuk masing-masing akurasi skornya, yang mana untuk 1NN itu 0,72, 3NN 0,73, 5 NN 0,76, untuk nilai N-nya sama dengan 7 itu 0,73, dan seterusnya. Sehingga di sini kita akan mengambil data untuk dijadikan sebagai data validasi, kemudian kita cek akurasinya menggunakan data validasi gitu. Yang mana di sini dengan menggunakan algoritma KNN dengan total minimum K-nya sama dengan 3, itu jumlah akurasi terhadap data validasi itu 0,71, dan bisa dikatakan model ini sudah cukup baik untuk penentuan klasifikasi apakah siswa tersebut berhasil atau gagal dalam suatu ujian atau tes. Nah, di sini kemudian kita menentukan confusion matrixnya, yang mana untuk true negatif itu ada 132, false positif 22, false negatif 36, dan true positif sebanyak 10. Baiklah, itu saja penjelasan tentang atau penerapan algoritma KNN pada Python. Untuk pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok, yaitu Mufti Customizer itu bertugas untuk mencari dan menyiapkan dataset, yaitu berupa dataset nilai siswa, dan kemudian membuat model menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian Dava Query itu job desk-nya yaitu menyiapkan materi tentang definisi dan tahapan algoritma. Kemudian Gita Dwi Putriani itu menyiapkan dataset untuk perhitungan manual menggunakan software Microsoft Excel. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang penjelasan algoritma Kenner-Snakeborn atau yang sering kita sebut dengan KNN dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan terima kasih.